Salam. Salam. Ada 7 gereja di kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 3. Sebenarnya 7 gereja itu adalah perwakilan atau representasi dari gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Dari 7 gereja itu diharapkan gereja yang ada di dunia belajar mana yang Tuhan tidak kehendaki, tidaklah gereja tidak lakukan, dan mana yang baik harus kita pertahankan, bahkan akan kita tingkatkan. Pertama kali kita membahas gereja Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ini gereja modern, gereja metropolitan. Awal mulanya mereka semangat melayani Tuhan, tapi Tuhan celah karena gereja ini meninggalkan kasih mula-mula. Lalu kemudian kita lanjutkan pembahasan kepada gereja Smyrna pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Gereja ini dipuji oleh Tuhan. Gereja ini tidak dicela, tidak dikritik oleh Tuhan. Bahkan gereja ini mendapatkan predikat setia sampai mati. Mereka diperhadapkan kepada tantangan, bahkan nyawa mereka dipertaruhkan. Tapi sekali-sekali mereka tidak pernah mempertaruhkan kepercayaan mereka dan menjualnya untuk percaya kepada yang lain. Mereka percaya kepada Yesus. Bahkan sampai mati pun mereka mau mempertahankan iman kepercayaan mereka. Lalu kemudian kita membahas gereja Pergamus dalam pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Ini gereja yang banyak mengizinkan ajaran-ajaran sesat terjadi di sana. Lalu kemudian kita lanjutkan ke gereja Tiatira. Gereja ini juga tidak jauh berbeda dengan gereja Pergamus, karena ada wanita yang mengaku nabi tapi nabi palsu bernama Isabel. Dia diizinkan mengajar di sana dan akhirnya mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahkan mempengaruhi hamba-hamba Tuhan di sana atau jemaat di sana untuk melakukan perzinahan dan penyembahan kepada berhala. Dan kemudian kemarin kita membahas gereja Sardis. Ini gereja yang tidak rohani, gereja yang sekuler. Mereka tetap melayani, ibadah mereka tetap ibadah, kegiatan-kegiatan gereja mereka tetap jalankan, tapi di mata Tuhan bahwa mereka atau pelayanan mereka tidak sempurna. Hari ini kita membahas gereja Philadelphia atau gereja yang ke-6 dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Diberi judul kepada jemaat di Philadelphia. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sama-sama. Siapa berkenan, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Philadelphia itu adalah kota kecil yang terletak di arah tenggara kota Sardis. Kota ini berada di bawah lembah Kogama. Ini kota yang merupakan jalur perdagangan yang strategis. Barang-barang dari Lydia, masih ingat nggak apa barang di Lydia? Kain ungu ya. Atau dari pelabuhan Sardis pasti akan melewati kota Philadelphia ini. Dan banyak jalan-jalan lain yang bisa dapat ke sana. Artinya tidak kesulitan kita untuk pergi ke Philadelphia. Selain itu, Philadelphia selain kota yang strategis juga kota yang tragis. Kenapa disebut kota yang tragis? Karena sering terjadi gempa bumi. Berkali-kali gempa bumi, dibangun lagi kotanya, gempa bumi lagi. Bahkan di tahun 17 Masehi ada gempa bumi yang besar. Kota ini luluh lantak sampai akhirnya rakyatnya takut untuk tinggal di situ. Mereka lebih memilih tinggal jauh dari kota Philadelphia, walaupun mereka adalah warga kota Philadelphia. Nah, coba bayangkan kota kecil, kota sejuk karena di bawah lembah, tapi sering terjadi gempa. Uniknya, di situ ada jemaat Tuhan. Di situ ada gereja Tuhan yang dinamakan di sini gereja Philadelphia. Dicatat dalam Alkitab tentu ada maksud. Supaya apa? Supaya kita belajar. Nah, untuk memudahkan kita mengingatnya gereja Philadelphia, ingatlah 3P. Apa? 3P. P pertama yaitu pribadi Yesus disebutkan. Coba Anda lihat dalam ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Philadelphia. Jadi ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada siapa? Yohanes. Wahyu
Kitab Wahyu ini kan ditulis oleh Yohanes. Yohanes dapat penglihatan, lalu Tuhan Yesus ngomong kepada dia supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ditulis dan disampaikan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Malaikat jemaat itu adalah pemimpin umat di gereja Philadelphia. Nah, apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk dituliskan dan disampaikan kepada jemaat di Philadelphia? Coba lihat di situ, pribadi Yesus diungkapkan. Yesus menyatakan keberadaan dirinya. Inilah firman dari yang kudus. Yang pertama, Yesus disebut di situ sebagai yang kudus. Terus apalagi? Yang benar. Yang kudus itu artinya suci, putih, tidak ada celah. Sementara yang benar itu tidak ada salah dalam perkataannya, tidak ada salah dalam perbuatannya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, kata yang kudus atau gelar yang benar, jadi biasanya gelar yang kudus dan yang benar ini itu ditujukan kepada Allah Bapa. Tapi menariknya, Yesus di sini menggunakan gelar itu untuk menyatakan dirinya. Dialah yang kudus. Kalau nanti misalnya membandingkan dalam Yohanes 6 ayat 69, yang kudus di situ ditujukan kepada Mesias. Engkau adalah anak Allah yang kudus. Lihat lagi misalnya dalam bagian lain dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Jadi kenapa ini perlu diungkapkan oleh Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada gereja di Makedonia, untuk mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dan ada satu lagi yang diungkapkan di sini mengenai pribadi Yesus, yaitu apa? Ia adalah pemegang kunci Daud. Pemegang kunci itu artinya apa? Dialah yang punya otoritas untuk memasukkan orang dan untuk mengeluarkan orang. Ya Pak ya? Nah, dikatakan di sini pemegang kunci Daud. Apa artinya pemegang kunci? Nanti akan kita bahas ya. Tapi memang dahulu kala ada orang yang menafsirkan secara salah. Mereka bilang bahwa kunci di sini, pemegang kunci di sini itu adalah upaya untuk mengerti kitab suci. Jadi katanya kalau orang memegang kunci, maka dia bisa mengerti kitab suci. Padahal tidak demikian. Nanti akan kita lihat apa maksudnya pemegang kunci di sini. Tapi yang pertama, paling tidak kita diingatkan bahwa Tuhan menyuruh Yohanes untuk menuliskan kepada jemaat di Philadelphia. Dan juga ini tentu berlaku untuk kita, supaya umat tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kudus, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, dan Tuhan Yesus adalah pemegang kunci Daud. Dia berasal dari keturunan Daud. Tentu kunci itu layak untuk dia pegang. Dan kalau kita bicara tentang Daud, itu bicara tentang apa? Mesias. Jadi 3 hal diungkapkan di sini tentang pribadi Yesus Kristus. Yang pertama, dia adalah Allah yang benar. Yang kedua, dia adalah yang kudus. Dan yang ketiga, dia adalah Mesias, anak Allah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel dan sudah dinubuatkan itu. Yang kedua, pujian Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Coba Anda lihat dalam ayat yang ke-8. Tuhan memuji jemaat ini. Aku, siapa aku di situ? Tuhan Yesus ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kata tahu di sini artinya mengetahui secara pasti. Bukan sekedar tahu atau diberitahu. Tapi kata tahu di sini dia mengetahui secara pasti. Nah, menariknya di sini Tuhan mengungkapkan aku tahu segala pekerjaanmu. Itu bukan semata pujian, tapi juga ada semangat, ada dorongan. Berbeda dengan kalau saudara baca di dalam pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Gereja Tiatira juga dipuji. Tapi selain dipuji, gereja ini juga dicela. Coba Noah baca. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Aku tahu segala pekerjaanmu. Sama ya. Di dalam ayat yang ke-8 Tuhan berkata aku tahu segala pekerjaanmu. Betul ya? Ya. Jemaat Tiatira, Tuhan tahu pekerjaannya, tapi Tuhan mencela. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Ya. Jadi di sini diingatkan bahwa Tuhan memuji gereja Philadelphia. Berbeda dengan waktu Tuhan memuji gereja Tiatira. Tapi Tuhan mencela. Nah, di sini Tuhan memuji tapi juga memberi semangat. Semangatnya apa? Coba Anda lihat dalam ayat yang ke-8. Haleluya. Aku telah membuka pintu bagimu. Jadi Tuhan memuji pekerjaannya, imannya, kasihnya luar biasa, dipuji oleh Tuhan. Tapi diingatkan jemaat Philadelphia, lihatlah
Kata lihatlah di sini artinya perhatikanlah. Delaos yang benar. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Pujian Tuhan di sini disertai dengan semangat atau disertai dengan dorongan, disertai dengan motivasi. Motivasinya apa? Supaya mereka menjangkau banyak jiwa di daerah Philadelphia dan sekitarnya. Maka dari itu ada ungkapan di sini kan, pintu sudah dibuka. Tuhan Yesus pemegang kunci, betul? Kunci itu dia pegang, artinya dia bisa membuka, dia bisa menutup. Di ayat yang ke-8 ini Tuhan bilang, aku telah membuka pintu bagimu. Pintu itu apa sih? Pintu itu melambangkan kesempatan untuk memberitakan Injil. Pintu itu melambangkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada orang ingin melayani Tuhan, tapi pintu tidak dibukakan, tidak bisa. Kayak papi sekarang ini minta, Tuhan buka lagi pintu. Tapi nggak akan bisa, kalau Tuhan nggak buka pintu itu tidak akan bisa kita walaupun kita minta, amin. Kepada gereja di Philadelphia, Tuhan Yesus ingatkan, aku memuji engkau, imanmu dahsyat, pelayananmu dahsyat, kasihmu dahsyat. Sekarang pintu sudah kubukakan. Yuk kita lihat yuk, bagaimana pintu ini melambangkan kesempatan. Coba si Mami dulu baca 2 Korintus 2 ayat 12. Esra nanti cari Kolose 4 ayat yang ketiga. Kita lihat di sini perihal pintu melambangkan kesempatan untuk memberitakan Injil atau kesempatan untuk melayani. 2 Korintus pasal 2 ayat 12. 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan telah membuka jalan, ya. Ini jadi berbicara tentang kesempatan untuk melayani di Troas. Coba kita lihat satu lagi referensi Kolose 4 ayat yang ketiga. Esra baca. Berdoalah jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi dua ayat ini, 2 Korintus 2 ayat 12 dan Kolose 4 ayat yang ketiga, mengatakan di situ bahwa pintu itu adalah melambangkan kesempatan untuk melayani. Tuhan yang pegang kunci itu. Kita nggak bisa masuk kalau pintu tidak dibuka, betul? Nah, kepada gereja di Philadelphia, pintu itu sudah dibuka. Itu artinya mereka diberi kesempatan untuk apa? Memenangkan banyak jiwa di sana supaya mereka atau orang-orang yang ada di sana percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ini bicara tentang apa? Api penginjilan. Kalau ngomong-ngomong penginjilan, papi jadi ingat dulu cerita ada kawan waktu sekolah. Katanya ada jemaat orangnya malas. Padahal dia punya sawah, dia punya kebun. Tapi dia malas, kerjanya cuman tidur-tidur, lalu kemudian cangkruan kerjanya. Suatu hari istrinya mangkel, sebel, kesel. Dan akhirnya istrinya ngancem, kalau kamu nggak mau kerja, aku pulang ke rumah orang tuaku. Akhirnya si suaminya takut, pergilah dia ke sawahnya. Dia bawa pacul, dia bawa peralatan dan dia pergi ke sawah. Istrinya senang karena dia suaminya mau kerja. Sampai di sawah, dia nggak langsung kerja. Dia ambil rokoknya, lalu kemudian diisap dan dibuang asapnya ke langit-langit. Waktu asap rokoknya dibuang, terbentuklah huruf B dan huruf K. Dia perhatikan, kok hurufnya B dan K. Lalu kemudian gak berapa lama dia merenung, dia pulang lagi. Istrinya yang tadinya senang lihat suaminya pulang, lalu marah lagi. Kenapa kamu kok gak jadi ngerjain sawah? Kenapa gak berkebun? Suaminya bilang, tadi aku waktu mau macul, aku merokok, lalu kemudian ku buang asapku. Asap itu membentuk huruf B dan K. Itu artinya Tuhan berbicara kepada saya. B dan K itu artinya adalah beritakanlah Kristus. Istrinya mangkel langsung bilang, BK itu bukan beritakan Kristus, tapi bersihkanlah kebunmu. Ya, kita kadang-kadang sering terhalangi, mungkin karena takut untuk beritakan Injil. Tapi saya mau bilang, tidak semua kita jadi pendeta, tidak semua kita jadi penginjil, tidak semua kita jadi gembala sidang, tapi semua kita adalah saksi Kristus. Apa yang kita saksikan? Ya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini paling enggak melalui jemaat di Philadelphia, kita diingatkan, siapapun saya dan saudara,
Kita adalah pemberita-pemberita Injil. Kita harus mengabarkan kepada orang lain. Pintu itu sudah dibuka. Coba Anda lihat di mana-mana sekarang. Di media sosial, terjadi pemberitaan Injil yang dahsyat. Muncul Christian Prince, ada lagi kawannya Sam. Banyak orang-orang Indonesia pun saat ini sudah banyak yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena ada pemberitaan Injil. Saya melihat akhir-akhir ini api Injil itu sudah semakin menggelora. Siap-siaplah kita untuk mengabarkan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua di sini, jemaat ini dipuji. Kenapa? Pelayanan mereka bagus, kasih mereka bagus, dan Tuhan sudah melihat sendiri. Dan sekarang pintu itu sudah dibuka. Tuhan ingin supaya mereka terjun memberitakan Injil, bahwa pada dasarnya keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. 2P sudah kita bahas. P pertama tadi apa? Pribadi Yesus disebutkan. P yang kedua apa? Pujian kepada jemaat di Philadelphia. Nah, P yang ketiga yaitu peringatan Yesus kepada jemaat di Philadelphia dan jemaat di mana-mana saja berada. Coba Anda lihat dalam ayat yang ke-9, apa peringatannya di situ? Lihatlah, kata lihat di sini, kata perintah yang disuruh untuk melihat secara seksama. Kata yang sepadan dengan kata lihatlah adalah perhatikanlah. Jadi ini bukan sekedar melihat, disuruh untuk memperhatikan. Tuhan rupanya memberi peringatan supaya jemaat itu memperhatikan dengan seksama. Apa ya peringatan Tuhan kepada jemaat di sana? Ada beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, rupanya orang-orang Yahudi ini memfitnah Yesus, menzolimi Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi palsu, nabi tidak benar. Maka dari itu di ayat yang ke-8 tadi, Yesus menyuruh Yohanes untuk menuliskan bahwa dirinya adalah yang kudus, bahwa dirinya adalah yang benar, bahwa dirinya adalah Mesias. Dialah pemegang kunci itu. Tapi tampaknya ada beberapa di antara jemaat itu yang sebenarnya adalah jemaat iblis. Nah, mereka latar belakangnya adalah orang Yahudi. Terus, akan kuserahkan kepadamu. Jadi orang-orang ini diserahkan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Bukankah ini sudah tergenapi dalam pasal yang ke-7, di mana ada 144.000 orang Israel? Betul ya? Coba lihat pasal yang ke-7. Haleluya. Anda perhatikan di situ dan seterusnya. Ayat yang ke-4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu berapa? 144.000. 144.000. Ini adalah orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi dalam pasal 3 ayat yang keberapa tadi, 9 udah digenapi kan? Ada orang-orang Yahudi toh? Anda nggak percaya kalau ini orang Yahudi? Coba Anda lihat di situ ayat yang ke-5. Dari suku Yehuda 12.000. Terus dari suku Ruben, dari suku Asher, Manase, Simeon, Zebulon. Bukan dikatakan suku Simbolon, Zebulon. Ini semuanya adalah orang-orang Israel. Inilah hebatnya Alkitab. Coba Anda lihat di ayat yang ke-9 tadi. Betul kan? Ada orang-orang Yahudi toh. Lalu Tuhan berjanji bahwa mereka akan kuserahkan kepadamu. Ada orang-orang Yahudi yang sudah dinubuatkan untuk percaya kepada Yesus. Nah, maka dari itu diingatkan, gue kaget. Nah, lalu kemudian seiring dengan itu berjalan. Siapa lagi orang Yahudi yang menjadi Rasul Yesus? Paulus, betul ya? Dia adalah orang Farisi, orang Yahudi. Percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya, kalau banyak orang Yahudi nantinya akan percaya kepada Yesus, itu sudah dinubuatkan. Sudah dijanjikan Tuhan dalam ayat yang ke-9 ini. Terus kita lihat lagi di situ. Apa peringatan Tuhan? Ayat yang ke-9, sebab menuruti firman Tuhan, akibatnya apa dikatakan di situ? Akibatnya apa? Kan ada hukum sebab akibat kan diperingatin. Ayat yang ke-9. Bila mereka menuruti firman, ayat yang ke-9, maka akibatnya mereka akan kuserahkan padamu. Ya. Mereka akan dilindungi ya. Betul, dilindungi dari pencobaan. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi ini ada yang mengartikan ayat ini, inilah masa tribulasi. Jadi ada yang beranggapan bahwa nanti Tuhan Yesus datang, orang percaya diangkat. Kehidupan masih ada. Kehidupan masih ada. Nah,
Jadi ayat 10 ini diartikan ini golongan namanya pre-tribulasi. Gereja orang-orang percaya tidak mengalami masa kesusahan itu, masa pencobaan itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa seperti kayak begini, ini masa kesusahan, tapi Tuhan lindungi seperti kayak jaket. Tuhan bentengi, sehingga kesusahan itu tidak menimpa dia. Sama seperti kayak orang ditembak ada pelurunya. Nah, ada yang mengatakan demikian, tapi ada juga yang mengatakan di ayat yang ke-10 ini bahwa Tuhan angkat dia. Jadi dia tidak mengalami masa kesukaran. Dunia masih terjadi, tapi Tuhan lindungi. Intinya di sini orang yang hidup taat akan firman Allah akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Terus apa lagi? Coba lihat lagi dalam ayat yang ke-11. Aku akan segera datang. Peganglah apa yang ada padamu. Diingatkan, Tuhan Yesus akan segera datang. Segera. Tidak disebutkan kapan pastinya, tapi akan datang. Pasti akan datang. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang diingatkan. Yang ketiga peringatan toh. Apa yang diperingatkan oleh Tuhan? Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Coba kita merenung dulu sekarang. Peganglah apa yang ada padamu. Apa maksudnya nih? Peganglah apa yang ada padamu. Ya berkat. Berkat. Berkat, good. Tapi masih umum. Apalagi peganglah apa yang ada padamu. Janji Tuhan. Masih umum. Apalagi? Iman. Betul? Iya. Iman, kepercayaan kepada Dia. Jangan sampai diambil. Jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara pasangan hidup, kau tinggalkan iman kepercayaanmu kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Apalagi? Peganglah apa yang ada padamu selain iman. Apalagi? Karunia rohani. Karunia rohani bisa diambil nggak? Bisa. Yang 5, 2 sama 1. Yang 5 melipat gandakan jadi berapa? 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 tetap Tuhan ambil nggak? Iya. Karena dicuekin tuh karunia. Makanya kadang-kadang papi sering marah-marah sama klien kayak gitu kan, sering mendorong, jangan sampai nanti diambil sama Tuhan. Nih Tuhan ingatkan hari ini, ya, jangan sampai karunia rohani itu diambil. Apalagi? Pegang, suruh pegang apa itu? Mahkota. Jadi ada 3 ya kita bahas tadi. Pertama iman, yang kedua karunia rohani atau talenta, dan yang ketiga adalah mahkota. Mahkota itu bisa hilang, tapi keselamatan tidak bisa hilang. Terus lihat lagi menarik di sini. Yang menang diingatkan lagi. Barang siapa yang menang, kalau ada yang menang berarti ada yang kalah dong. Iya. Ia akan kujadikan soko guru. Apa maksudnya soko guru? Ada yang tahu arti soko guru? Orang yang dihormati. Ini bukan bicara tentang jabatan dia sebagai guru, bukan. Ini bukan bicara tentang kedudukan dia sebagai orang kaya atau orang hebat, bukan. Ini juga bukan bicara tentang orang ini punya popularitas atau tidak. Soko guru itu artinya dihormati. Bisa jadi dia usianya muda, bisa jadi dia usianya tua, bisa jadi mungkin ya dia tidak terlalu kaya, nggak terlalu miskin juga gitu, tapi dia dihormati sama jemaat. Wah, penghormatan kayak gini besar, nilainya luar biasa. Ya, berapa banyak orang kaya nggak merasa dihormati akhirnya bunuh diri kan? Betul nggak? Berapa banyak orang yang nggak merasa dihormati, nggak dihargai, akhirnya jadi merasa seperti tidak ada apa-apanya. Tapi orang yang memegang firman Allah dan dia menang, maka janji Tuhan apa? Dia akan dijadikan soko guru, akan jadi orang yang dihormati, terpandang kedudukannya. Jadi bukan masalah kedudukannya karena status sosialnya, bukan masalah kedudukan karena uangnya banyak atau rumahnya mega kayak istana, tidak. Tapi dia dihormati karena apa? Karena dia menang. Terus ada lagi yang menarik di sini, selain dijadikan soko guru, lalu kemudian dia diberi atau ditulis dengan 3 nama. Nama siapa aja di situ? Yang pertama nama Allah, yang kedua nama kota Allah, dan yang ketiga nama Yesus Kristus yang baru. Betul ya, di ayat yang ke-12 gitu. Nama Allah ini artinya apa? Maka yang menang itu akan menjadi milik Allah, itu artinya. Jadi sama seperti kayak misalnya gini, kalau dulu papi kalau waktu kuliah beli buku toh. Nah kalau beli buku, habis beli buku, papi langsung ambil pulpen nulis di buku itu Property of Rudy Wright, bahkan pakai tanda tangan, ditulis tanggalnya. Kenapa? Buku itu artinya milik papi, ada nama papi di situ kan? Betul nggak? Ketika Noah mau lihat, oh ini punya papi, kayak ini. Nah Tasya, ini artinya buku Tasya. Nah jadi orang yang menang itu ditulis nama Allah, artinya dia menjadi miliknya Allah. Terus apa lagi?
Dikatakan dia ditulis nama kota Allah. Kota Allah apa di situ? Yerusalem. Yerusalem ini bukan Yerusalem yang sekarang, Yerusalem baru. Yerusalem baru itu bicara tentang apa? Kehidupan kekal, surga. Makanya ada orang bilang kalau orang meninggal kan sampai ketemu di Yerusalem yang baru. Nah, orang yang menang selain Tuhan menulis namanya, artinya dia menjadi miliknya Allah dan dia mendapatkan tempat atau hidup yang kekal di Yerusalem baru. Terus apa lagi? Ada nama Yesus di situ, nama Yesus yang baru. Gitu. Ini menunjukkan persekutuan dengan Yesus. Jadi orang ini akan punya hubungan keintiman dengan Tuhan Yesus. Itu yang diingatkan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia dan juga jemaat di mana saja berada. Ingatlah 3P ini. Pertama, Tuhan tunjukkan kepribadiannya. Pribadi Yesus diungkapkan. Dan yang kedua, Tuhan puji jemaat di Philadelphia. Kenapa? Karena iman mereka bagus, kasih mereka luar biasa, dan terlebih dari itu pelayanan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memuji. Tapi juga Tuhan memberikan semangat supaya mereka terus melayani Tuhan dengan sungguh. Pintu-pintu dibukakan supaya mereka melalui pintu itu dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Sesuai dengan kota Philadelphia. Jadi kota Philadelphia ini dulu dibangun sama seorang raja Pergamus namanya Attalus II. Nah, lalu kemudian dia bangunlah kota Philadelphia ini. Gak berapa lama setelah jadi dan dia memerintah, abangnya pulang. Dulu abangnya yang harusnya memerintah karena dia kan adiknya. Kan biasa kalau kerajaan kan abangnya. Tapi dia tahu abangnya mati di medan perang. Ternyata dia salah dengar, abangnya pulang. Lalu kemudian abangnya yang masih hidup itu dipercayakan sama Attalus untuk memimpin Philadelphia atau kerajaan Philadelphia. Maka dari itu nama Philadelphia ini cocok artinya dengan kasih persaudaraan. Jadi paling tidak hari ini kita diingatkan. Jadilah jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.